Sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan. Cuci tangan pakai air, sabun dan keringkan. Berdiri di sebelah kanan pasien. Mengukur tekanan vena jugularis. Posisikan pasien dalam posisi nyaman. Gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoides relaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 darjat. Dan instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Pemeriksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya dan kemudian temukanlah posisi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Identifikasi titik tertinggi posisi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pemeriksaan posisi karotis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bahagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi 30 hingga 55 darjat. Inspeksi leher untuk menilai posisi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pada arteri karotis kanan pada 1/3 bahagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat bersamaan. Kedua, menilai thrill atau getaran dan burik arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidak getaran halus atau thrill. Dengarkan burik arteri karotis dengan menggunakan bahagian diafragma stetoskop. Letakkan bahagian diafragma stetoskop pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Pemeriksaan arteri brachialis. Lengan pasien dalam posisi istirahat atau rilaks dengan siku terekstensi dan telapak tangan mengarah ke atas. Fleksikan siku pada darjat tertentu dan mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan anda di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan pulsasi yang berada di medial dari tendon bicep. Pemeriksaan titik impuls maksimum. Pertama, inspeksi. Sebaiknya dilakukan di ruangan yang pencahayaan yang baik. Pasien dalam posisi terlentang dengan bahagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 darjat. Tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Palpasi. Gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventrikel mungkin dapat menyebabkan jari anda terangkat. Periksa getaran thrill dengan menekan pangkal telapak tangan anda secara kuat pada dada pasien. Pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventrikel kiri. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Apabila anda gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, cubalah posisikan pasien dalam posisi lateral decubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Memeriksa titik impuls maksimum di lokasi ventrikel kanan. Posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 darjat. Lokasikan ujung jari anda pada sela iga 3, 4 dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan nafas dan kemudian menahan nafas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Perkusi. Perkusi secara seksama dan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis. Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan dan
batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Pemeriksaan bunyi jantung 1, 2 dan 3. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linia parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linia parasternalis kiri. Area katup tricuspid berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan proses xiphoides. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linia midclavicularis kiri. S1 dan S2 merupakan bunyi jantung yang normal. S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi dan mempunyai dua komponen, iaitu penutupan katup mitral dan juga penutupan katup tricuspid. Dan kita tidak dapat membedakan antara dua komponen ini. S1 bunyinya lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan S2. Bunyi jantung yang kedua iaitu S2 memiliki frekuensi yang tinggi dan mempunyai durasi rata-rata 0 hingga 11 detik dan mempunyai dua komponen juga, iaitu penutupan katup aorta dan juga penutupan katup pulmonari dan didahului dengan katup aorta. Untuk bunyi S3 dan S4 merupakan bunyi abnormal untuk jantung. Bunyi jantung S3 memiliki frekuensi yang rendah, manakala S4 memiliki frekuensi yang rendah juga. Untuk bunyi murmur, untuk membedakan antara murmur diastolik dan sistolik, untuk murmur sistolik bunyinya terdapat terdengar di antara bunyi S1 dan S2. Tetapi kalau murmur diastolik terdengar di antara S2 dan S1. Pemeriksaan ekstremitas. Tes untuk edema. Pemeriksa menekan jemarinya pada area dependent seperti tulang kering pasien sekitar 2 hingga 3 detik. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada.